Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah analisis isu aktual yang sering terjadi di tempat instansi saya bekerja saat ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nova Fikri Sari Narjandri, AMD RMIK, peserta Latsar Angkatan 5 Kelas 2B, Kelompok 3, CPNS Kabupaten Jepara, formasi tahun 2021. Unit kerja saya, Yantik di RSUD RA Kartini, Kabupaten Jepara, sebagai terampil perekam medis. Sebelum saya memulai mengidentifikasi isu yang terjadi di instansi tempat saya bekerja, berikut pengertian isu atau permasalahan itu sendiri. Isu atau permasalahan adalah perbedaan atau gap antara kondisi real dengan kondisi ideal dan atau perbedaan antara kondisi real dengan ekspektasinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis isu aktual yang terjadi di lingkungan tempat saya bekerja, dimulai dengan mengidentifikasi beberapa isu terdekat yang saya temui. Dalam analisis awal isu, saya akan memaparkan dan mendeskripsikan apa saja permasalahan dari isu-isu yang teridentifikasi dan bagaimana dampaknya. Kemudian dari isu yang teridentifikasi pula akan dilakukan teknik tapisan menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, khalayakan, dan kelayakan, untuk mengerucutkan satu isu yang selanjutnya akan dianalisa lebih lanjut untuk menemukan alternatif penyelesaian masalahnya. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu identifikasi isu aktual yang saya sering temui selama berada di instalasi rekam medis RSUD RA Kartini, Kabupaten Jepara. Khususnya di tempat pendaftaran 24 jam yang meliputi pendaftaran gawat darurat, pendaftaran rawat inap, pendaftaran bayi baru lahir, pengesahan administrasi yang dalam koordinator instalasi rekam medis, belum didukung adanya tempat yang nyaman dan antrian loket sehingga terjadi penumpukan antrian. Berikut 3 isu yang teridentifikasi, yakni yang pertama, terdapat keluarga pasien yang tidak sabar dalam pendaftaran sehingga tidak mau duduk pada kursi antrian yang letaknya agak jauh dari loket karena takut diserobot. Yang kedua, keluarga pasien ingin pelayanan dipercepat tetapi SDM yang terbatas dan kewalahan. Serta yang ketiga, perdebatan antara keluarga pasien mengenai urutan antrian. Dari 3 isu yang telah teridentifikasi, kemudian kita filter menggunakan teknik tapisan APKL, yaitu aktual, problematika, kekhalayakan, dan kelayakan. Di mana aktual dinilai dari suatu isu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik dinilai dari isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga dibutuhkan segera solusinya. Sedangkan kekhalayakan yaitu apabila sebuah isu menyangkut hajat hidup orang banyak dan meluas, serta kelayakan yaitu isu tersebut masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dibicarakan alternatifnya untuk pemecahan masalahnya. Yang teridentifikasi yang saya kaitkan dengan teknik APKL. Dari hasil teknik APKL didapat isu yang ketiga yang paling banyak nilai bobotnya. Selanjutnya, teknik analisis yang dipilih untuk mencari solusi dari isu yang terpilih adalah dengan analisis SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Berdasarkan isu terpilih, dari segi kekuatan atau strength terdapat tiga hal, yaitu yang pertama, letak lokasi tempat pendaftaran yang strategis di depan bagian rumah sakit. Yang kedua, terdapat display monitor. Dan yang ketiga, sudah terdapat aplikasi antrian yang sudah terpakai duluan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Adapun dari segi kelemahan atau weakness, yaitu yang pertama, display monitor yang belum terpakai dengan maksimal karena tidak digunakan untuk apa-apa. Yang kedua, petugas yang seringkali merasa kebingungan. Sedangkan untuk opportunity adalah tempat pendaftaran yang sebenarnya memiliki tempat yang luas dan mudah diakses setiap orang. Kemudian untuk ancaman sendiri, yang pertama ancaman yang terjadi yaitu perdebatan antar anggota pasien yang tidak mau mengalah. Yang kedua, membuat pelanggan atau pasien enggan datang untuk mendaftar karena antrian yang terlalu menumpuk.
Mengacu pada alternatif-alternatif strategi tersebut, sehingga rencana aksi bela negara terkait isu terpilih yaitu yang pertama, membuat nomor antrian pasien yang sistematis sehingga menghindari terjadinya perdebatan antar pasien sesuai pengamalan sila ketiga dalam Pancasila. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk senantiasa belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Sekian pemaparan saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan tugas ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.